Selamat pagi, Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa ya kabarnya hari ini. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita diberikan cuaca yang sangat cerah sehingga kita bisa datang beribadah ke tempat ini dengan tidak berhujan-hujanan. Terima kasih, saat ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tidak sedikit pun itu karena kekuatan kita, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari setiap kita siapkan hati kita untuk menghadapkan, memuji, menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita berikan pujian hanya Kau Allah, Engkau Tuhan yang hebat.
oleh pertolongan di dalam nama Tuhan. Allah kita Khalik langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Masih tetap berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, karena Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, tidak tertandingi segala kuasanya. Amin. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Asal kau pulang.
hari ini saya akan membacakan warta jemaat Minggu 20 Desember 2022. Petugas ibadah raya minggu depan, minggu pagi, tanggal 27 pukul 7 pagi, WL Berisi, singer saudari Jessica dan Abigail, dengan berjemaat Bapak Ibu Virgo, LCD Wanita Firman Tuhan, Bapak Pendeta Didi Wahyudi dengan tema Joy to the World. Petugas ibadah raya minggu sore tanggal 27 Desember 2017, WL Ibu Siska, singer Ibu Evaka dan Ibu Umi, penyambut jemaat Bapak Ibu Satono, LCD Bapak Lukito, Firman Tuhan Bapak Pendeta Muda Kristeno dengan tema yang sama, Joy to the World. Natal KAA akan diadakan secara online. Ada drama Natal oleh guru-guru sekolah Minggu tanggal 20 Desember 2020. Rekaman drama akan dikirimkan ke orang tua yang punya anak-anak melalui WA, sedangkan bingkisan atau kado Natal akan dibagikan ke rumah anak-anak sekolah Minggu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Natal PRBK akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 17 sampai 18.30. Bertempat di gereja disertai dengan lomba TikTok dan kuis. Ibadah Natal akan memakai protokol kesehatan. Para orang tua yang memiliki anak remaja bisa menginformasikannya. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada semua jemaat bahwa hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 7 pagi dan 17 sore akan diadakan ibadah Natal. Jadi kita ada ibadah ya Bapak Ibu ya, pagi dan sore seperti hari Minggu biasanya. Jemaat yang belum bisa hadir bisa menyaksikan melalui secara online Facebook Gia Purworejo. Tuhan Yesus memberkati. Petugas ibadah Natal pagi tanggal 25 Desember pukul 7, WL Ibu Linda, singer Jessica dan Bapak Suteja. Penyambut jemaat Bapak Ibu Yanto, LCD Ibu Anita, Firman Tuhan Bapak Pendeta Budi C. Hartono dengan tema Dia Akan Dinamakan Immanuel. Petugas ibadah Natal sore tanggal 25 pukul 5 sore, WL Ibu Yani, singer Ibu Desi dan Ayuna. Penyambut jemaat Bapak Ibu Julius, LCD Bapak Puput, Firman Tuhan Bapak Pendeta Didi Wahyudi dengan tema yang sama, Dia Akan Dinamakan Immanuel. Happy birthday, selamat ulang tahun kepada Saudara El Morris, anak Bapak Rasa, tanggal 15 Desember, Bapak Elva Pranata Liong, tanggal 17 Desember, Ibu Pendeta Tasina, tanggal 18 Desember, Saudari Sima Wahyudi, tanggal 18 Desember, Bapak Yuda Nugroho, tanggal 19 Desember. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan dan kekuatan, serta berkat-berkat yang melimpah. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Minggu ini tema kita adalah keajaiban kasih. Sebentar lagi kita akan Natal. Miracle of Love, keajaiban kasih yang luar biasa yang diberikan Tuhan, dan puncak kasih itu adalah di atas Kalvari. Dan dengan keajaiban itu kita diberikan hidup yang baru, hidup yang kekal, kita diberikan kemenangan dan kemenangan. Mari jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah dengan sangat mahal diberikan bagi kita. Mari kita naikkan pujian, hanya Kau Tuhan dihidupkan. Terima kasih Tuhan. How
Hati kami percaya sampai saat ini Tuhan terus melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Kami tidak mau membatasi akan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dengan ketidakpercayaan kami, dengan ketakutan kami, atau dengan pikiran kami sendiri, kami mau melihat Engkau dengan iman kami, bahwa Engkau 2000 tahun yang lalu yang sudah hadir di dalam dunia ini, sampai sekarang ini Engkau masih berkarya dalam kehidupan kami, umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bila kiranya iman kami kepada Tuhan akan terus membawa kami untuk mengalami perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, mujizat-mujizat yang akan terus Tuhan tunjukkan. Kami yakin apa yang firman-Mu katakan, hidup kami bukan karena kami melihat, tapi hidup kami karena kami percaya kepada Tuhan. Dan bila kiranya percaya kami kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami, boleh mengubah segala kesulitan yang ada, yang kami hadapi dan kami alami. Kami percaya di balik kesulitan itu ada berkat yang luar biasa. Di balik tantangan itu ada miracle, ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan bagi kami. Dan biar kami tidak menyerah dengan setiap tantangan yang ada, karena kami tahu Engkau yang besar itu bersama dengan kami. Engkau yang besar itu menyertai kami. Engkau yang besar itu di dalam kami, dan terus bekerja dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar bersama firman-Mu ya Tuhan. Kira-kiranya Engkau tuntun kami dengan firman-Mu. Kami ingin merenungkan sedikit tentang keajaiban kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami. Hati kami tertunduk di bawah kaki-Mu, mata kami memandang Engkau, dan telinga kami terbuka untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jemaat yang ada di rumah juga, selamat beribadah bersama, bergabung dengan kami sekalipun melalui online streaming, tapi tidak mengurangi berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya menyambut selamat datang beribadah kepada jemaat yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ibadah kita pagi ini, dan juga selamat berjumpa kembali dengan jemaat yang sudah sekian lama mungkin tidak ketemu. Pagi ini ketemu Pak Hendro dengan Pauline, dengan ya, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan yang indah pada pagi ini. Baik Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama memperhatikan tema kita minggu ini adalah keajaiban kasih. Saya ambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai ayat 10. Dikatakan demikian, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, berbicara tentang keajaiban atau memikirkan tentang keajaiban itu manusia paling senang. Ya, manusia cenderung untuk mencari hal-hal yang bersifat atau berbau ajaib. Beberapa tahun yang lalu sempat digemparkan dengan seorang bocah yang bernama Ponari. Ya, masih ingat ya Bapak Ibu ya, Ponari. Nggak tahu sekarang gimana ya nasibnya atau keadaannya, sudah hilang di telan bumi ya. Tapi begitu fenomenal beberapa tahun yang lalu, sampai dari orang luar Jawa ya, seluruh Indonesia itu datang ke rumahnya, ke desanya Ponari untuk bisa disembuhkan dari sakitnya. Lah Ponari kok bisa berbuat begitu? Kenapa? Katanya ya, dia punya yang namanya batu ajaib. Ya, batu ajaib. Saudara, jadi batu itu dicelupkan ke air, ya, ke gelas atau ke baskom, terus kemudian air yang sudah terkena batu itu katanya bisa menyembuhkan. Ya. Terus tidak berapa lama lagi, saudara, kita juga dikejutkan oleh yang namanya satu pribadi yang bernama Dimas Kanjeng. Ya, Dimas Kanjeng. Apa itu Bapak Ibu keajaibannya? Bisa menggandakan uang. Ya,
Saudara, wah luar biasa. BI hasil mungkin kalah Bank Indonesia. Luar biasa, ya. Dan sangat disayangkan, saya sempat menonton salah satu kanal sempat dimuat di ILC. Seorang dokter, Bapak Ibu, dokter S3. Jadi kan pengetahuannya luar biasa. Itu saja mengakui betul bahwa Dimas Kanjeng itu bisa menggandakan uang, bisa membuat ya harta yang dari luar itu masuk. Saudara, orang senang dengan keajaiban. Begitu apa mengejar yang namanya keajaiban, ya. Sampai sekarang ini keajaiban itu dicari, Bapak. Ya, apa itu ajaib? Ajaib itu aneh, ya, aneh, ya. Ajaib itu aneh, artinya. Dan juga yang namanya ajaib itu tidak biasa, ya. Mungkin juga tidak ada yang namanya di bumi ini peristiwa yang ajaib, mungkin belum pernah ada di bumi ini, atau belum pernah dilihat oleh manusia. Makanya disebut ajaib, di luar jangkauan akal, di luar nalar manusia, di luar logika manusia, sehingga mereka menyebut sebagai ajaib. Nah, Alkitab kita, Bapak Ibu, itu juga berbicara tentang hal-hal yang ajaib. Ya, firman Tuhan juga menyinggung tentang ajaib. Di dalam Yesaya pasal 9, nubuatan tentang Yesus yang akan dilahirkan. Salah satu nama atau gelar yang dinubuatkan adalah dia akan disebut orang penasehat ajaib. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, Alkitab kita juga mencatat yang namanya ajaib. Dan ajaib di dalam Alkitab selalu dikaitkan dengan perbuatan Tuhan, ya. Atau dalam hal ini mujizat atau hal-hal besar yang Tuhan tunjukkan. Karena memang Tuhan itu adalah sumber keajaiban, ya. Tuhan tidak bisa dilogikakan. Kalau Tuhan bisa dilogikakan, itu bukan Tuhan. Karena logika kita bisa lebih besar daripada Tuhan, ya. Tuhan tidak bisa dilogikakan. Tuhan itu di luar logika manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan itu selalu di luar akal manusia yang terbatas. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu, karena keajaiban itu dikaitkan dengan perbuatan Tuhan. Nah, salah satu yang ditunjukkan Tuhan adalah kasih. Ternyata saya memperhatikan dari sekian perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Seperti menghentikan matahari. Tuhan pernah menghentikan matahari. Kalau saudara membaca kisahnya Yosua, ya, Tuhan juga saudara kasih Tuhan mengubah sungai Nil yang menjadi darah semuanya pada zamannya Musa, ya. Kirimkan belalang, gelap gulita, dan banyak lagi hal-hal ajaib yang luar biasa. Tetapi saudara, di antara sekian banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan tunjukkan, ternyata saudara, kasih yang ditujukan Tuhan itu adalah perbuatan ajaib yang terbesar yang Tuhan lakukan. Kasih, Bapak. Ya, ini yang harus kita mengerti. Dan ternyata saudara, iman kita kepada Kristus, iman kita di dalam Kristuslah yang bisa memahami akan keajaiban kasih Allah. Sekalipun agama-agama yang lain, kita tahu mereka percaya tentang adanya Allah, ya, Allah yang maha kasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha tahu, dan seterusnya. Tetapi seperti apakah Allah yang maha kasih itu menunjukkan kasihnya? Ya, karena kasih yang tidak ditujukan, kasih yang tidak dinyatakan bukanlah kasih. Kalau orang mengatakan I love you, tapi kemudian mana buktinya I love you? Kalau nggak bisa dibuktikan saudara tentang cintanya, ya itu namanya bukan kasih. Ya, kasih itu harus bisa dibuktikan, kasih itu harus bisa ditunjukkan, kasih itu harus bisa dilihat dan dirasakan. Nah, Allah itu menunjukkan kasihnya, dan kasih yang ditunjukkan Allah itu adalah keajaiban. Dari sekian keajaiban yang Allah lakukan, dari sekian keajaiban yang Tuhan kerjakan, ternyata kasih ini Bapak Ibu
merupakan keajaiban terbesar yang ditujukan Allah kepada manusia. Nah, nanti kita lihat, Pak, buktinya apa? Kasih itu merupakan keajaiban yang terbesar. Tapi saya ingin membawa kita mengerti dulu bahwa kasih yang ditunjukkan Tuhan adalah keajaiban yang terbesar dibanding dengan tanda ajaib yang lain. Ya, bukan berarti saudara tanda ajaib yang lain membuktikan Tuhan tidak besar. Tuhan itu besar, Bapak. Tapi di antara semuanya itu, ternyata yang paling menonjol adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 yang pasal yang kita baca, nanti kalau sudah baca terus, di situ sudah akan menemukan satu kalimat, Allah adalah kasih. Dan itu tidak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Allah adalah kasih. Ya, bukan berarti Allah tidak adil, bukan berarti Allah tidak suci. Di antara semuanya itu, kasih ternyata yang paling bisa dirasakan, juga, ya, bisa dinyatakan, dan itu ajaib asli. Nah, mari kita melihat sekarang keajaiban apa yang dihasilkan oleh kasih Allah, oleh kasih Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, membawa manusia kepada kehidupan. Ini yang pertama. Ya, dikatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, ditunjukkan. Ya, Tuhan menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, bagi sebagian orang mungkin kata-kata mengutus anaknya ini terasa aneh, ya. Apakah Allah memang benar-benar punya anak? Ya, sama seperti kayak manusia. Kalau Allah punya anak seperti manusia, itu bukan Allah. Ya. Nah, anak di sini tuh dipakai istilah, Bapak Ibu. Ya, jangan dipahami secara biologis, secara seperti manusia. Ya, jadi kalau dipahami secara biologis itu begini, orang punya anak itu kan harus punya istri, kan gitu. Lah kalau punya istri, lalu istrinya Allah itu siapa? Ya, jadi jangan dipahami seperti itu. Istilah anak, Allah mengutus anaknya di sini. Anak di sini adalah, saudara, ini menunjuk kepada keberadaan daripada Yesus yang merupakan wujud daripada kasih Allah. Anak di sini sudah saya sempat sampaikan ya di dalam renungan malam, itu adalah menunjuk kepada asal, berasal dari. Nah, Bapak Ibu, inilah yang pertama, Allah menyatakan keajaiban kasih-Nya. Keajaiban yang dihasilkan oleh kasih Tuhan adalah membawa manusia kepada kehidupan, saudara. Melalui kasih inilah manusia yang mati binasa, takdirnya mati, takdirnya binasa. Saudara, tujuan hidupnya sudah kepada kebinasaan karena lahir dalam kondisi dosa, ada dalam kondisi kematian. Bapak Ibu, sekalipun masih bisa bergerak, ya. Jadi hidup manusia di bumi ini bukan hidup yang sesungguhnya, saya katakan. Ya, bukan, Bapak Ibu. Karena hidup yang sesungguhnya ini adalah hidup yang selama-lamanya. Itu hidup yang sesungguhnya. Hidup yang di bumi ini adalah hidup yang sementara, ya, karena akan berakhir pada suatu saat. Namun saudara, kasih Allah yang ajaib ini membawa manusia kepada kehidupan. Kehidupan apa? Dalam hal ini adalah kehidupan kekal, kehidupan selama-lamanya. Saudara dan saya, karena kasih Allah yang ajaib yang ditujukannya lewat Kristus Yesus, saudara dan saya akan tetap hidup selama-lamanya. Ya, saudara akan terus hidup selama-lamanya. Adakah sesuatu yang lebih berharga bernilai dari kehidupan? Saudara, kira-kira ada nggak sesuatu yang lebih bernilai? Nilainya lebih tinggi daripada kehidupan, nilainya lebih besar daripada kehidupan? Tidak ada. Kehidupan itu yang terbesar, Bapak. Ya, kehidupan itu sesuatu yang tak pernah
saudara, hanya orang yang berada dan bisa mengerti tentang kasih Allah di dalam Kristuslah yang bisa memahami tentang betapa besarnya kasih Allah. Orang-orang yang lain yang belum memahami akan hal ini, mereka tidak bisa menilai kehidupan itu sesuatu yang berharga dan bernilai. Karena mereka mikir kehidupan dunia ya sekarang ini, yang bernilai ya sekarang ini. Ketika kita masih hidup di bumi ini, inilah yang bernilai. Ini harus kita pertahankan mati-matian. Makanya jangan sampai cepat mati. Ya, jangan sampai keburu-buru mati. Dijaga hati-hati, dipelihara dengan baik-baik, dirawat dengan luar biasa. Karena mereka menganggap kehidupan di bumi ini adalah kehidupan yang sungguh, kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di bumi ini ya, hidup ini ya di bumi ini. Kalau mau menikmati senang, kalau mau menikmati indahnya, kalau mau menikmati bahagia ya di bumi ini. Kalau sudah nggak di bumi ini, nggak ada lagi yang namanya bahagia, nggak ada lagi yang namanya senang, nggak ada lagi yang namanya saudara happy. Makanya filosofi dunia adalah mumpung kamu masih hidup, lakukan saja apa yang membuat kamu senang. Padahal saudara, apa yang membuat banyak manusia senang justru membawa mereka kepada kematian. Ya. Nah, hanya orang yang di dalam Kristuslah yang memahami tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Sampai sekarang ini ya, munculnya yang namanya gerakan pro-life, gerakan mempertahankan kehidupan, walaupun itu masih ada di dalam kandungan seorang ibu, nggak boleh dikubur. Ya. Karena apa, saudara? Karena itu kehidupan. Orang mengatakan, wah itu belum hidup, belum nyata kok, belum bisa, belum keluar kok, ya belum ada di bumi ini, jadi tidak apa-apa di bumi. Oh, masih berusia 7 hari dan seterusnya. Saudara, enggak, itu sudah kehidupan. Dan tidak boleh. Tapi bagaimana? Kan ini hasil daripada ini, hasil daripada ini. Ya tidak. Kehidupan itu lebih berharga daripada perbuatan seseorang. Kehidupan itu, saudara, yang paling bernilai. Ya. Saudara, ini yang Allah ingin berikan kepada manusia, hidup. Saudara, Allah tidak menciptakan neraka untuk manusia. Allah tidak menciptakan penghukuman untuk manusia. Manusia yang memilih untuk sana. Tapi Allah mau manusia hidup. Nah, kehidupan inilah saudara yang ditunjukkan lewat kasih Allah, membawa manusia kepada kehidupan. Karena memang tidak ada yang lebih berharga bernilai daripada kehidupan. Lalu, adakah sesuatu yang lebih menyedihkan atau mengerikan selain kematian? Ngeri ya Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah dikatakan kamu divonis mati, kamu akan mati dalam berapa hari, ya, kamu akan mengalami dibuang, ngeri, saudara. Betapa menyedihkan, betapa mengerikan itu kematian. Tapi tidak ada orang yang bisa menghentikan itu. Tidak ada orang yang bisa stop supaya tidak mati. Tidak ada. Karena memang sudah divonis. Karena dari awalnya manusia sudah memilih kematian, maka seluruh apa yang dilahirkan, dihasilkan oleh manusia selalu melahirkan kematian. Dan hati Allah terasa sedih karena manusia itu maha karya ciptaan Allah. Dengan tangannya sendiri Tuhan ciptakan manusia. Kalau ciptaan yang lain cuma dengan perkataannya, dengan firman-Nya, ya jadi ini semua jadi. Tapi ketika menjadikan manusia nggak bisa. Tuhan harus turun tangan. Ya, tangan Tuhan harus bekerja sendiri. Makanya karena manusia itu handmade, buatan tangan, saudara, makanya tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Nama boleh sama, wajah boleh mirip, tapi sebenarnya tidak sama, Bapak. Coba saudara, wah nggak percaya Pak, saya mau buktikan bahwa memang ada sesungguhnya yang sama persis Pak. Ada 2 orang yang sama, bahkan mungkin ada 3 yang persis sama Pak. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada.
Saudara mau cari manusia kayak apapun seperti saudara di bumi ini sekian miliar, gak ada. Berarti kan saudara satu-satunya manusia yang luar biasa, loh? Betul nggak Bapak Ibu? Mobil yang begitu mewah saja Bapak Ibu, itu mesti ada lagi yang kalau nggak 2-3 memang langka, tapi mesti ada, karena itu bukan istilahnya bisa lah anak dibuat dengan pabrik, bisa cetak dan sebagainya. Saudara. Tetapi saudara, yang namanya handmade, ya, manusia itu nggak ada yang sama. Kalau burung itu sama semua ada Bapak Ibu. Saudara pernah mengamati? Ya, burung itu kalau mau cari yang sama 10 itu pasti ada. Ya. Tapi yang namanya manusia itu nggak ada. Makanya saudara mesti bangga ya. Nggak ada yang kayak saya. Orang bilang saya jelek, tapi coba cari orang yang jelek, yang kamu anggap jelek kayak saya ini, cari seperti saya ini, ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Nggak ada. Ya. Makanya kenapa kita selalu harus berkata kita ini dahsyat dan ajaib, karena memang Tuhan yang membuat seperti ini. Nah, karena Tuhan yang membuat itu, saudara, Tuhan tuh tidak rela buat tantangannya ini. Tuhan tidak rela malah karyanya yang agung ini, saudara, mati, Bapak Ibu. Tidak rela. Dia ingin selamatkan. Dia ingin buat hidup kembali. Tapi gimana caranya? Karena dia juga kudus. Dosa itu hukumannya adalah kematian. Makanya Tuhan memiliki cara untuk menyelamatkan, yaitu apa? Dengan kematian. Kematian bisa menjadi kehidupan karena Allah sudah mengerjakan, menunjukkan, menyatakan kasih-Nya lewat kematian Kristus, dan itu menghidupkan. Ya. Saudara, ini yang pertama, keajaiban itu saudara dinyatakan kepada manusia oleh Allah karena apa? Membawa kehidupan. Ini yang pertama. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang punya kehidupan, orang-orang yang tetap hidup selama-lamanya. Senang nggak saudara kalau kita hidup selama-lamanya? Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Kita tidak akan berada di satu tempat yang namanya dunia orang mati. Kita tidak akan ke sana. Kita bukan ada di sana, tapi kita akan ada bersama dengan Allah selama-lamanya. Karena Tuhan sudah memberi kita kehidupan lewat pengorbanan Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, keajaiban yang dihasilkan oleh kasih Allah itu apa? Di dalam ayat 13 dikatakan, membawa manusia itu kepada persekutuan dengan Allah. Nah, ini dituliskan, dinyatakan di dalam ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Saudara, di dalam kasih yang ditunjukkan Allah ini ada mujizat. Mujizatnya apa? Yang kedua adalah kita memiliki saudara persekutuan dengan Allah. Kita punya akses, ya, kita punya akses saudara, berjumpa dengan Dia, bertemu dengan Dia, bersekutu dengan Dia, menikmati kehadirannya. Kita punya akses itu. Kita tidak harus melalui perantara-perantara yang lain. Enggak. Semua kita yang sudah saudara ditebus, setiap kita yang sudah diberikan hak untuk menjadi anak-anaknya, kita semuanya punya akses. Kita semuanya punya persekutuan dengan Tuhan. Saudara, tapi seringkali banyak orang tidak terlalu menyadari apa sih pentingnya persekutuan dengan Allah itu, pentingnya apa? Ya.
Apa nilainya persekutuan dengan Allah itu? Seberapa jauh manfaat persekutuan dengan Allah itu? Saudara, luar biasa. Luar biasa loh Bapak Ibu. Coba kalau seandainya saudara diundang, ya ini Pak Presiden kita lagi punya sesuatu rencana, gagasan, ya ide apa saja, ya belum dikerjakan, ini baru sebatas saudara kerinduan. Saudara merupakan salah satu orang yang dipilih untuk datang diajak ngobrol dan ngomong-ngomong. Nilainya besar nggak Bapak? Nilainya tinggi nggak Bapak? Saudara dibawa masuk untuk datang, ketemu, ngobrol, itu aja merupakan sebuah sesuatu yang istimewa dan dahsyat luar biasa. Ya. Lah Allah ini Bapak Ibu, kasihnya ini dinyatakan. Kita ini punya akses. Kematian Yesus membelah tirai bait Allah. Tidak ada lagi penyekat. Siapapun saudara, ya, yang memiliki kehidupan Allah di dalam dirinya, kita bisa punya persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Allah itu luar biasa. Nilainya itu luar biasa loh Bapak. Jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap remeh. Maka persekutuan dengan Tuhan itu saudara, itu dahsyat Bapak. Dahsyat. Ya. Saudara mungkin berkata, Pak, saya kan mungkin masih melihat latar belakang, mungkin kita melihat status, mungkin apa Tuhan tuh mau bersekutu dengan saya. Loh saudara, memang kalau kita melihat tidak mungkin saudara Tuhan mau kalau melihat diri kita seperti. Tapi coba kita lihat di dalam ayat yang ke 1 Yohanes pasal yang keempat tadi. Di dalam ayat yang ke-10. Ya, Bapak. Jadi siapa yang punya inisiatif mengundang saudara? Siapa yang punya ide untuk membuat saudara dekat dengannya? Coba saudara lihat ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya. Jadi persekutuan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, saudara, itu karena Tuhan yang membuka dirinya. Tuhan yang mengizinkan. Inilah kasih itu. Allah telah mengasihi kita. Bukan karena kita ini layak berdasarkan perbuatan kita. Bukan karena kita ini layak berdasarkan kesalehan kita. Bukan karena kita ini layak berdasarkan prestasi kita. Allah baru mau mengundang kita untuk bersekutu. No. Tapi karena Allah yang sudah membuka tangan dan berkata, mari engkau bersekutu dengan aku. Karena ini sesuatu yang ajaib. Karena kita boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ini sesuatu yang ajaib, Bapak Ibu. Kalau saudara diundang untuk ketemu saja dengan seorang tokoh pejabat penting saja, saudara anggap ini aneh. Sopo aku ini kok diundang ya? Jenengku aja bukan jeneng yang keren, ya toh? Dodolan kue biasa, kok aku diundang? Saudara, ini bukan karena engkau, tapi ini karena Allah. Allah yang sudah membuka pintu, Allah yang sudah memberikan akses, Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersekutu dengan Dia. Dan ketika kita bersekutu dengan Dia, ini kesempatan yang baik, karena kita bisa ngomong apa yang menjadi, apa yang kita butuhkan. Seperti Abraham. Ketika Tuhan ngomong sama Abraham, ini Sodom Gomora ini mau tak hancurkan, mau tak hancurkan ini. Dosanya luar biasa. Abraham dengar, Abraham ngomong, kalau seandainya ada 50 gimana? Enggak. Wah. Terus kemudian Abraham hitung-hitung, enggak ada 50.
diturunkan jadi 40, diturunkan lagi jadi 30, akhirnya diturunkan lagi jadi 10. Tapi memang ternyata tidak ada 10 Bapak Ibu. Tidak ada 10. Wong istrinya sama berapa anaknya? 2 anaknya kok 4 Bapak. Tapi ini mau saya katakan, ya, ketika Abraham itu berdialog, berdiskusi dengan Tuhan, saudara, Abraham menyatakan kegalauannya, kegelisahannya. Dia punya ponakan di sana, dia tidak mau ponakannya binasa dihukum. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan Tuhan. Saudara, persekutuan kita dengan Tuhan ini berharga. Engkau ngomong sama manusia, manusia bisa cuekin engkau. Wah, udah, aku pikir punya masalah. Ya, masalahmu, masalah. Ya, utangmu, utangku. Udah, nggak usah ngomong. Tapi saudara, enggak. Kalau engkau punya persekutuan dengan Tuhan, engkau bawa apa saja Tuhan, nggak pernah bilang stop, jangan ngomong soal ini. Ya. Itu sebabnya Daud, saudara, ini pribadi yang mau tahu nilainya persekutuan dengan Allah itu begitu luar biasa. Hanya dia bilang apa? Aku rindu sama Tuhan. Ya, aku rindu. Aku ingin hanya dekat dengan Dia saja. Karena aku tahu Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, ya, tidak pernah jenuh mendengar keluhan, tidak pernah bete. Saudara melihat, kok kamu lagi yang datang. Enggak. Kalau manusia kan lo lagi. Oh, ya, Tuhan juga Bapak. Ini ajaib loh Bapak Ibu. Persekutuan yang luar biasa. Makanya manfaatkan. Ketika kita memiliki keajaiban karena kasih-Nya yang mau membuka akses bagi kita manfaatkan. Kalau kau punya masalah, kau berunding sama orang lain, saudara, bahaya. Karena apa? Bisa jadi seluruh kota bisa tahu. Dia bisa jadi surat kabar berjalan. Ya. Tapi harus sampaikan sama Tuhan. Kita punya akses persekutuan dengan Tuhan. Dan itu sebabnya ketika kita memiliki akses langsung dengan Allah, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Lah ini masing-masing diserahkan masing-masing. Engkau mau semakin dekat atau engkau hanya biasa-biasa saja dari jarak jauh? Atau engkau ingin Tuhan, aku tidak mau, aku ingin dekat. Seperti perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Ya, dia ingin dekat walaupun dirinya mungkin najis karena pendarahan. Tapi dia nggak peduli karena dia dengar siapa Yesus itu. Dengan kondisinya yang lemah, dia ingin dekat dan semakin dekat dan akhirnya dia jamah ujung jubah Yesus. Yang terjadi apa? Miracle. Dahsyat luar biasa. Dan kalau kita semakin dekat, engkau tidak perlu minta mujizat. Kalau engkau dekat dengan api, otomatis tubuhmu akan panas. Kalau engkau dekat dengan air, otomatis tubuhmu akan dingin. Kalau engkau dekat dengan Allah sumber keajaiban, engkau tidak perlu minta keajaiban. Keajaiban itu menjadi bagian karena kita dekat dengan Dia. Ya. Terus soalnya lain Bapak Ibu, kita manfaatkan ini miracle dari kasih Allah. Keajaiban kasih Allah yang dahsyat, yaitu apa? Membuat kita punya persekutuan dengan Dia. Nah, kalau kita punya manfaat persekutuan dengan Tuhan, kita harus manfaatkan. Semakin dekat, saudara. Kayak Henokh. Henokh itu diceritakan ya, Henokh itu bergaul dengan Allah. Setelah itu Henokh tidak ada lagi. Loh, kemana? Ya, Tuhan. Dan Daud mengatakan orang yang dekat dengan Allah hatinya tenang. Mazmur 91 yang merupakan mazmur yang fenomenal ketika pertama kali ada COVID-19. Hati yang melekat kepada Tuhan kau jagai, engkau lindungi. Ya, walaupun ada panah, ada penyakit, ada sampah, ada apapun, melekat kepada Tuhan semakin dekat.
Walaupun saudara mungkin, Pak, kalau gitu apa kita nanti akan kebal dengan sendirinya? Enggak, saudara. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan sekalipun engkau sudah menjaga dengan baik protokol dengan baik, engkau menjaga dengan baik, enggak jarak, enggak sembrono Bapak Ibu ya. Tapi kau pegang, tetap mungkin suatu saat kita kena, kita percaya ya ada sesuatu yang luar biasa. Kita tidak akan binasa. Tuhan akan tetap bersama dengan kita dan kita akan tenang Bapak Ibu. Tenang. Nah itu sebabnya ini keajaiban daripada kasih, membawa manusia kepada persekutuan dengan Allah. Dan juga saudara kita memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman bahwa tidak ada penghukuman lagi. Ayat 17, ayat 18 dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 17-18. Di dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena Allah membuka diri, menyambut, tidak ada takut Bapak Ibu. Karena Dia yang sumber segala-galanya sudah membuka diri. Kita tidak takut. Kalau kita yang mau coba-coba datang Bapak Ibu tanpa diundang, ya kita takut. Tapi karena Dia yang mengundang, Dia membuka diri. Allah sudah mengasihi kita lebih dahulu. Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saudara, kasih itu membawa kita kepada persekutuan dengan Allah. Dan persekutuan kita dengan Allah, akses kita dengan Allah, akan membawa kita memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman bahwa tidak ada penghukuman lagi. Saudara bisa bandingkan dalam Roma 8 ayat 1 ya, jadi tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena kedatangan Yesus ke dalam dunia ini sebagai juru selamat. Kedatangan yang pertama loh Bapak, sebagai juru selamat. Ya. Bukan sebagai hakim nanti kedatangannya yang berikut. Tapi kedatangan yang pertama sebagai juru selamat. Siapa yang mau diselamatkan tidak akan menerima penghukuman, tapi siapa yang menolak keselamatan, dia akan mengalami penghukuman. Karena kedatangan yang pertama ini sebagai juru selamat. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang menyelamatkan seluruh isi dunia. Yesus datang sebagai juru selamat yang mau menyelamatkan. Tak orangnya masih ada sampai sekarang. Dan kita akan punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Dan yang ketiga Bapak Ibu, keajaiban kasih Allah itu apa? Mari kita lihat ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi, ya. Artinya apa? Kita bisa punya kekuatan mengasihi. Kita bisa punya kemampuan mengasihi. Kita bisa punya saudara kesanggupan mengasihi. Karena apa? Dilanjutkan, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya apa? Yang ketiga, keajaiban dari kasih yang ditunjukkan Allah. Yang ketiga adalah membawa manusia kepada kemenangan. Pada kemenangan. Kemenangan bukan berasal dari pedang, dari kekuatan, dari tombak, dari senjata. Tapi kemenangan Allah itu karena kasih. Allah membuktikan Dia di pemenangnya. Berhadapan dengan kegelapan, berhadapan dengan kebencian, berhadapan dengan kejahatan, berhadapan dengan pengkhianatan, berhadapan dengan apa saja saudara, Allah menang. Dan Allah yang menang itu ada di dalam kita. Itu sebabnya kita dengan kasih-Nya kita akan menjadi pemenang, membawa kita kepada kemenangan.
Orang yang bisa mengasihi adalah orang yang menang loh Bapak Ibu. Ya, selama ini kan orang mendefinisikan menganggap kasih itu ngalah terus, orang yang kalah, ya, kalah. Enggak. Orang yang bisa mengasihi itu menang. Menang terhadap apa? Dia menang terhadap kebencian, menang terhadap sakit hati, menang terhadap kecewa, dan juga menang terhadap diri sendiri. Musuh yang paling sulit dikalahkan itu siapa? Diri sendiri. Ya, diri sendiri. Yesus dia di bukit Golgota, di Taman Getsemani, dia bergumul. Satu pergumulan berat karena dia secara lahiriahnya, secara manusia ada ketakutan. Karena dia tahu salib itu menanti dia. Ya, ngeri Bapak Ibu. Kematian yang begitu menyakitkan ada di depan matanya, ngeri Bapak Ibu. Dia bergumul. Gak cuma itu, dia harus minum cawan murka Allah. Dia harus menanggung kutuk Bapak Ibu, ngeri. Dia bilang bukan kehendakku, tapi kehendakmu. 3 kali saya itu selesai. Karena memang Bapak mau Yesus tetap berhadapan dengan itu. Modalnya apa? Kasih. Dia pikul salib dengan kasih. Tangannya dipaku, sakit. Dia rasakan itu, tapi kasih memenangkan kesakitannya. Ya. Dan seterusnya. Dan akhirnya dia mati. Sebelum mati dia katakan, ampuni mereka semua. Coba kalau Yesus tidak mengucapkan kata mengampuni, itu kutuk semuanya loh Bapak. Karena apa? Karena mereka menyalibkan Yesus yang tidak berdosa. Kutuk. Tapi karena Yesus mengatakan itu, jangan tanggungkan dosa itu atas mereka. Ampuni mereka. Mereka bebas. Orang yang bisa mengasihi adalah orang yang menang atas diri sendiri. Diri sendiri itu musuh yang paling berat. Tapi kita percaya inilah kasih itu, Allah telah mengasihi. Kasih sesungguhnya tidak pernah gagal Bapak. Tidak pernah gagal kasih. Yang gagal adalah apa? Yang terjadi ketika seorang berhenti untuk mengasihi, dia akan gagal. Ya, tapi kasih itu tidak gagal. Kasih itu pasti akan menjadi pemenangnya. Buktinya Tuhan Allah. Ya, kasih itu yang jadi pemenang. Dan di dalam kasih selalu ada perbuatan-perbuatan besar, mujizat-mujizat. Saudara akan coba saudara baca teliti. Apa yang menggerakkan Yesus mentahirkan orang kusta? Apa yang membuat Yesus membangkitkan Lazarus? Apa yang membuat Yesus saudara untuk mau menerima Lazarus? Apa yang membuat Yesus saudara untuk menyelamatkan seorang perempuan yang siap di Rajang Batu? Apa yang membuat Yesus saudara lakukan semuanya itu? Hanya satu saudara, dia tergerak oleh belas kasihan. Tuhan tidak ingin kusta itu membunuh manusia. Tuhan tidak ingin Lazarus membusuk di kubur. Tuhan juga tidak ingin orang mati di dalam kesalahannya. Tuhan selamatkan, tapi bukan dengan cara dihukum, tapi Tuhan kasih mereka, dan itu menang. Kasih itu tidak pernah gagal. Gagal kalau seseorang berhenti untuk mengasihi. Apa yang membuat seseorang berhenti mengasihi? Mungkin banyak. Kalau saudara tanya, kenapa kok kamu tidak mau mengasihi lagi? Mungkin alasannya banyak. Tetapi saudara, salah satu saja, ya, salah satu yang saya ingin sampaikan, mengapa orang berhenti mengasihi? Karena salah satunya adalah tidak menyadari bahwa Allah tidak pernah berhenti mengasihi diri. Kalau engkau sadar Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi saya, apapun yang sudah terjadi dalam diri saya, Tuhan tidak pernah berhenti stop untuk tidak mengasihi. Enggak, Tuhan tetap mengasihi saya.
Maka dengan kesadaran itu seharusnya kita bisa ya mengalirkan kasih yang kita terima dari Tuhan kepada Tuhan. Kalau Tuhan saja tidak pernah berhenti mengasihi saya juga tetap akan mengasihi apapun. Saudara ingat 1 Korintus 13, iman, pengharapan, kasih. Iman dan pengharapan akan berakhir, tapi kasih forever, selama-lamanya. Di surga tidak ada orang yang tidak mengasihi. Satu saja orang yang tidak punya kasih di surga nggak betah, Bapak. Nggak betah dia di surga. Ya, buktinya apa? Anak sulung dari perumpamaan anak hina. Oh, semuanya bersuka cita, anak yang bilang bersuka cita, anak sulungnya ada di mana? Di luar. Dia nggak mau masuk, nggak betah dia. Nggak betah dia. Ada kebencian dalam diri kita, akan membuat kita nggak kerasan. Lalu kalau kau nggak betah di surga, kau mau lari kemana? Kau pilih cuma dua, surga sama neraka. Hah? Mau kemana? Kau tak jalan-jalan dulu lah, jalan-jalan kemana? Sudah. Mau jalan-jalan ke neraka. Begitu kau masuk ke sana, kau nggak bisa kembali lagi, Bapak. Ya. Jadi artinya di surga itu udah ada orang yang tidak punya kasih, itu udah ada. Di sana itu luar biasa. Makanya ada sukacita, damai sejahtera, ya, ada nyanyian, semuanya itu muda semua, sudah. Ya enggak ada yang menjadi tua, semakin tua, saudara berubah fisiknya di surga, enggak ada. Semuanya tubuhnya itu luar biasa. Kenapa? Karena enjoy, kasih, sudah. Ya sudah, ini keajaiban, dan keajaiban kasih itu kita peringati di bulan-bulan Natal ini. Mari kita bersyukur dengan keajaiban kasih ampun itu. Allah mengasihi kita dengan ajaib dahsyat, sehingga membawa kita pada kehidupan, membawa kita punya persekutuan dengan Dia, dan membawa kita menjadi pemenang. Kita bisa memenangkan apapun. Kita katakan, Tuhan, aku sudah tahan, Tuhan, aku sudah bisa, Tuhan. Ingat, persekutuan kita dengan Tuhan akan membuat kita kayak HP yang sudah lowbat, dicas kuat lagi, Bapak. Ya, jangan kalau kau disakiti nontonnya drama Korea. Ya, jangan kalau kau disakiti kau nontonnya sudah Broto Yudo. Tapi miliki akses dengan Tuhan, datang. Ya, katakan Tuhan, seperti kayak Daud itu, Bapak. Disakiti kayak apa sama Daud, tapi dia tetap mengasihi Saul. Bahkan ketika Saul mati, Daud pun nangis loh, Bapak Ibu. Nangis dia. Oh, kayak apa? Musuh yang terbesar loh, Bapak Ibu. Musuh bagi Daud. Tapi Daud tetap nangis, tak bisa. Dia meratap. Bahkan orang yang memenggal Saul yang sudah mati, dipenggal kepalanya, dibawa di hadapan Daud. Dipikir aku dapat reward, dapat penghargaan sama Daud. Karena apa? Aku bawa kepala musuhku, dihukum mati sama Daud. Baca itu kisahnya, Bapak. Bukan dikasih medali sama Daud, dipenggal juga kepalanya sama Daud. Kenapa, Bapak? Karena dia pantas. Dia raja, walaupun salah, dia raja. Daud tahu, raja itu yang mengurapi Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab. Tugas saya mengasihi, sama seperti Allah mengasihi saya. Tidak pernah berhenti mengasihi saya, tidak pernah berhenti stop mencintai saya. Apapun keadaan yang saya alami, walaupun saya jatuh, walaupun saya mungkin dalam keadaan apapun, Tuhan tetap mengasihi saya. Dan dengan kasih kesadaran akan hal itu, kita bisa memakainya untuk mengasihi orang. Mari kita terima keajaiban kasih Allah dalam kehidupan kita, dan kita hidup selalu di dalam keajaiban kasih-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga. Renungkan firman Tuhan dan naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kasih yang dari surga memenuhi tempat ini.
hati kita, keluarga kita, hidup kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus menarik hati, membuat damai hidupku. Mengalir kasih-Mu Tuhan, alirkan kasih-Mu kepada kami. Kasih yang bisa, kasih yang dapat sekali, kasih dari kami. Haleluya. Kasih dari mari kita kami berdiri, kita ucapkan sekali lagi. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, ya Tuhan. Kasih dari Yesus menarik hatiku, membuat damai hidupku. Menarik kasih dari tempat ini. Kasih dari biarkan kasih Allah memenuhi, mengalir dalam hidup kita, selalu memenuhi diri kita. Jangan biarkan ada bagian yang kosong, yang tidak terisi dengan kasih. Biarkan pikiranmu, hatimu, seluruh keberadaanmu dipenuhi dengan kasih Allah. Engkau akan melihat dunia ini indah. Engkau akan melihat dunia ini tidak menakutkan ketika kasih Allah memenuhi hatimu dan hidupmu. Dan engkau juga tidak akan melihat sebuah penghukuman, karena Allah yang mengasihi kita sudah menyatakan kasih-Nya yang besar bagi kita.
Lihat anakmu dengan kasih Allah. Lihat orang tuamu dengan kasih Allah. Lihat suamimu dengan kasih Allah. Lihat istrimu dengan kasih Allah. Lihat hidupmu, apa yang sedang kau alami sekarang ini bukan dengan kacamata dunia, tapi lihatlah dengan kacamata Tuhan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Dan Allah tidak membiarkan engkau sendiri. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh merenungkan kembali betapa ajaibnya kasih itu, Tuhan. Ternyata kasih itu luar biasa, melebihi segala-galanya. Karena kasih itulah kami hidup, Tuhan. Kami tidak mati, kami tidak binasa, kami hidup. Dan kami tahu dengan kasih itu Kau menghidupkan pekerjaan kami, Kau menghidupkan keluarga kami, Kau menghidupkan semangat kami, Kau menghidupkan masa depan kami. Dengan kasih Allah Kau menghidupkan. Dan hidup itu indah, Tuhan. Karena kasih membawa kepada keindahan yang luar biasa. Maka kami mau tenggelam dan terus dialiri dengan kasih-Mu. Ketika kami menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini, bahkan mungkin Tuhan tahun depan kami tidak tahu, tapi satu hal yang kami tahu, bahwa kami ada di dalam kasih Allah. Allah ada di dalam kami, mengasihi kami. Pagi ini juga kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun, yang berbahagia. Kami berdoa untuk anak saudara Elmoris, anak daripada Bapak Rasa. Kami juga berdoa untuk Bapak Elva Pranatalium atau Koyongfat. Demikian juga dengan Ibu Pendeta Tasina, Saudara Sima, dan juga Bapak Yuda Nugroho yang Tuhan tambahkan usianya dalam minggu ini. Bapak, kami bersyukur, kami mensyukuri ada rancangan Tuhan yang besar dan indah bagi kekasih-kekasih kami. Ada tuntunan Tuhan yang luar biasa. Kesetiaan-Mu adalah perisai bagi mereka. Kebaikan-Mu akan terus mengalir dalam hidup mereka. Dan Tuhan akan memakai hidup mereka semakin indah, menjadi berkat bagi banyak orang. Talenta-talenta yang Tuhan karuniakan akan semakin berkembang. Karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan semakin bermanfaat dan berdampak bagi yang lain. Tuhan akan memberkati kekasih-kekasih kami dengan panjang umur, dengan kekuatan, kesehatan senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah Natal umum, ibadah Natal sekolah minggu yang akan dilaksanakan online pada hari ini, dan juga ibadah Natal RBK Remaja pada hari Sabtu. Berdoa mohon berkat, penyertaan, kehadiran, dan lawatan Tuhan, sehingga sungguh sekalipun Natal ini mungkin berbeda, kami tidak bisa merayakan, tapi kami tetap bersuka cita karena fokus kami adalah Engkau, Tuhan. Fokus kami bukan acara, fokus kami bukan makanan, fokus kami bukan pakaian, fokus kami bukan lahiriah, tapi fokus kami adalah Tuhan yang sudah mengasihi kami, yang menerima kami, yang mengubah hidup kami, yang membawa kepada kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah Natal masing-masing ini dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau juga mencukupkan dana, keperluan apapun yang terlibat, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi dan menyertai. Kami juga berdoa untuk liburan Natal ini Tuhan. Kalau kami harus bepergian, Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kami kepada Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya darah-Mu melindungi kami. Kami percaya tangan-Mu yang kuat menyertai kami. Engkau menyertai dan menuntun kami. Engkau memberkati kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati liburan kami Tuhan, dan kami boleh menikmati saat-saat yang indah bersama dengan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah daerah Purworejo dan juga pemerintah pusat. Tuhan terus memberi hikmat kepada mereka, supaya dengan hikmat Tuhan mereka bisa bekerja dengan efektif, dengan efisien, dengan baik, dan mereka bisa bekerja dengan tepat sasaran dengan pertolongan Tuhan, sehingga krisis yang terjadi di bangsa kami boleh
satu demi satu terselesaikan karena pertolongan Tuhan. Kami sangat percaya bangsa ini ada di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami pulang. Engkau menyertai perjalanan kami, Engkau memberkati langkah-langkah kami. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah yang berlimpah dari Bapa, kasih sayang penyertaan dari Tuhan Yesus, beserta dengan persekutuan tuntunan Roh Kudus, menyertai kita pada pagi sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Immanuel.